suatu metode yang dikembangkan oleh institusi namanya IDEO. Nanti teman-teman bisa search sendiri gimana sejarah design thinking ini dikembangkan. IDEO ini salah satu institusi di bawah Stanford Design. Nah, lengkapnya design thinking itu adalah serangkaian proses kognitif yang strategis dan praktis dalam kita mendesain suatu produk gitu. Nah, di sini disebutkan ya bahwa design thinking itu metode yang praktis. Jadi relatif mudah diterapkan untuk teman-teman yang memang baru memulai product design ataupun memang yang teman-teman udah level advance gitu ya di product design. Nah, design thinking ini digunakan untuk memecahkan masalah dan menciptakan solusi inovatif dengan memahami pengguna dan kebutuhannya. Nah, di sini kata kuncinya adalah memahami pengguna dan kebutuhannya. Jadi, dengan menggunakan design thinking nanti harapannya adalah solusi yang kita buat ini user-centered gitu atau terfokusnya pada pengguna. Jadi bukan hanya asumsi dari si developer atau desainernya gitu. Oh iya, sebelumnya karena kita di study jam ini diskusi ya, nanti jadi kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan, langsung interupsi aja gitu. Nggak usah nunggu aku nanti beres materi ya. Oke, kegunaan design thinking. Dan kenapa design thinking itu penting pada saat kita melakukan proses UX design. Yang pertama itu, pasti itu ya, yang tadi kita sebutkan, memahami kebutuhan pengguna gitu. Jadi kita harus benar-benar tahu apa itu masalah yang dialami pengguna, dan supaya nanti ke depannya solusi yang kita rancang juga merupakan solusi yang paling tepat gitu, yang paling dibutuhkan. Yang kedua, design thinking juga menghasilkan produk yang indah dipandang secara visual dan tentunya mudah digunakan ya secara usability. Yang ketiga, kemudian menghasilkan produk yang dapat menjadi solusi permasalahan di dunia nyata ya. Nah, balik lagi berhubungan sama yang tadi pertama. Yang terakhir itu mengurangi resiko penolakan produk oleh pengguna. Nah, ini karena tadi kita melakukan desainnya itu, proses desainnya harus berdasarkan apa yang dibutuhkan pengguna gitu. Jadi supaya pada saat produk kita launching itu bukan hanya ngarang-ngarang dari developernya aja atau dari perusahaannya aja, tapi memang produk yang kita launching itu benar-benar dibutuhkan gitu. Oke, di design thinking itu ada 5 fase. Mungkin pekan lalu sama Kang Mufid juga dijelasin dikit ya. Design thinking itu ada 5 fase. Ada yang pertama itu empathize, define, ideate, kemudian prototype, dan yang terakhir itu testing. Dan kelima proses ini teman-teman perlu ketahui bahwa kelima proses ini tidak linear ya. Jadi design thinking itu misalkan teman-teman loncat-loncat atau iteratif, prosesnya itu tidak apa-apa gitu. Jadi nggak harus dari empathize ke define, tapi misalkan dari empathize langsung ke ideate atau dari ideate balik lagi ke empathize itu nggak masalah, teman-teman. Nah, di sini juga aku nyantumin sumber kalau misalkan teman-teman ingin belajar interaction design atau user experience design secara otodidak. Ini ada sumber bacaan yang bagus banget. Ini adalah interaction-design.org. Teman-teman nanti bisa kunjungi websitenya. Kayak gini. Ini websitenya ya, Interaction Design Foundation. Ini yang menggagas websitenya adalah Don Norman ya, Bapak User Experience dunia. Nanti teman-teman bisa cek di sini ada literatur. Di literaturnya nanti banyak banget artikel tentang UX design. Kayak ini misalkan contohnya how to design for micro moments. Banyak banget lah. Ini websitenya sangat lengkap teman-teman. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu. Kalau ada pertanyaan silahkan langsung on mic aja ya. Soalnya aku nggak kelihatan. Oke, nggak ada ya. Kalau nggak ada, kita mulai masuk ke tahap yang paling pertama dalam design thinking dan UX design proses, yaitu tahap empathize.
Di mana di fase atau tahap pertama ini kita, intinya itu adalah memahami permasalahan yang ada terlebih dahulu gitu. Jadi kita harus tahu terlebih dahulu permasalahan di dunia nyata, permasalahan yang dimiliki user kita itu apa. Nah, dan caranya itu banyak sebetulnya teman-teman. Dan ini ada 2 yang paling umum dilakukan. Yang pertama itu adalah observasi atau mengamati secara langsung gitu. Teman-teman langsung mengamati interaksi user dengan aplikasi kita atau misalkan mengamati, kegiatan user sehari-hari. Dan metode lainnya itu adalah wawancara atau ada beberapa referensi yang menyebutkannya itu in-depth interview. Itu wawancara secara one on one dengan user langsung, dan tujuannya itu yang pasti untuk memahami kesan mereka terhadap, produk kita gitu. Sebenarnya masih banyak lagi, teman-teman bisa explore sendiri untuk, tahap-tahap research-nya nanti, dan akan kita bahas juga nanti di study jam berikutnya ya. Oke, kita masuk ke prosesnya. Proses yang pertama di UX itu adalah pasti UX research atau user experience research. Di mana UX research ini adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memahami pikiran, perasaan, serta perilaku pengguna ketika menggunakan, produk atau layanan kita gitu. Nah, tanpa riset kita akan mendesainnya itu hanya berdasarkan asumsi gitu. Jadi setiap proses yang kita lalui di user experience design itu harus berdasarkan ilmiah gitu. Jadi nggak serta-merta tiba-tiba ada, harus ada alasan yang ilmiah. Karena nanti yang namanya asumsi itu pasti akan menimbulkan bias gitu, atau solusi kita akan, eee, rancu dan menimbulkan keraguan di user-nya. Di research sendiri itu ada 5 tahap ya. Yang pertama kita mulai riset pasti ini mulai riset secara umum pun kita pasti, menentukan dulu objektif atau tujuannya ya teman-teman. Jadi, karena riset itu kita adakan itu supaya, memenuhi gap antara pengetahuan kita dengan apa yang ada di dunia nyata gitu. Jadi kita menentukan dulu objektifnya apa, tujuan kita riset itu ngapain loh gitu. Jangan jangan kita research tanpa ada tujuannya, kan aneh gitu. Setelah kita tahu tujuan riset kita apa, objektif kita apa, kita, bikin hipotesis, praduga awal gitu. Apa yang kita pikir dan pahami tentang pengguna gitu. Nih misalkan ya, objektifnya itu, teman-teman itu ada di tim risetnya Gojek nih. Tim riset Gojek itu objektifnya pengen, nyari tahu nih alasan kenapa di jam 9 pagi itu misal, di jam 9 pagi kenapa sih, driver itu pada sibuk gitu, alasannya kenapa. Nah, itu dijadikan objektif, kemudian teman-teman punya hipotesis nih, bahwa, jam 9 pagi itu kan, masuk jam kerja gitu di Jakarta lagi jam sibuk-sibuknya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan hipotesis. Setelah objektifnya ada, teman-teman punya hipotesis, yang selanjutnya teman-teman, tentukan metode UX research yang akan teman-teman lakukan itu metodenya menggunakan apa. Nah, ini bisa berdasarkan, waktu yang teman-teman punya, misalkan deadline project-nya, dan juga sumber daya. Sumber dayanya ini bisa jadi sumber daya manusia, atau misalkan sumber daya uang. Karena metode research itu banyak banget. Misalkan teman-teman cuman punya, resource atau sumber daya yang dikit ya, gitu. Tim riset teman-teman tuh dikit dan budgetnya pun dikit. Nah, misalkan teman-teman karena, seperti itu kondisinya bisa menggunakan metode research, guerrilla misalkan, atau kalau misalkan teman-teman, punya resource yang lebih, teman-teman bisa ngadain, one on one interview atau in-depth interview. Nah, setelah teman-teman tahu, metode yang cocok, nanti barulah teman-teman mulai melakukan, collect data. Teman-teman terjun langsung misalkan ke user, ngumpulin data-data berdasarkan metode yang dipilih. Nanti teman-teman akan dapat insight dari user, mereka tuh butuh apa aja, tujuan mereka tuh apa aja, keluhan mereka, dan lain sebagainya. Setelah collect data, datanya udah ada, nah di sini terakhir di sintesis.
Sintesis ini tujuannya untuk mengisi kesenjangan tadi, atau kesenjangan pengetahuan, untuk validasi atau membatalkan hipotesis. Nah, jadi setelah teman-teman dapat data nih, teman-teman lakukan sintesis, diolah datanya, nanti ambil kesimpulan dari riset yang teman-teman dapatkan, dari data yang teman-teman dapatkan. Nanti di sini teman-teman bisa memvalidasi apakah hipotesis yang teman-teman buat tadi valid atau misalkan nggak valid. Nah, nanti kalau nggak valid, teman-teman batalkan hipotesisnya. Oke. Ini ada beberapa yang tadi aku sebutkan ya, karena UX Research Method ini ada banyak banget. Di sini ada beberapa yang aku cantumin. Dan ini aku juga ngambil dari website tadi, Interaction Design. Di sini ada beberapa metode berdasarkan behavioral atau perilaku mereka, ada juga berdasarkan sifatnya, dan dibagi dua juga tadi berdasarkan kualitatif atau kuantitatif. Ada di sini misalkan ada eye tracking, ada usability testing, ada remote modality testing, usability benchmarking, A/B testing. Di sini ada juga legend-nya. Teman-teman bisa lihat keterangannya di sini. Kalau misalkan yang hijau itu di risetnya berdasarkan si penggunaan produknya secara natural gitu. Jadi nggak diatur sama kita. Itu kita serahin aja risetnya maksudnya serahin aja produknya ke user, nanti kita risetnya secara natural. Ada juga yang di script, ini diatur ya, kayak usability testing itu kita yang ngatur. Si user harus ngapain, itu kita atur duluan. Lainnya itu ada decontextualize, kayak focus group discussion, terus ada interviews, ada surveys. Itu jadinya kalau misalkan si usernya ini sama sekali belum pernah menggunakan produk. Ada juga yang limited ini kayak jadi kita untuk ngerisetnya itu hanya untuk beberapa aspek dari produk kita gitu. Kayak participatory design, concept testing, card sorting, atau desirability studies. Dan misalkan di sini card sorting, biasanya ini card sorting hanya di bagian tertentu, kayak pada saat kita membuat information architecture itu kita bisa pakai card sorting, atau misalkan kita mau ngeriset tentang peletakan komponen yang paling tepat untuk desain kita juga bisa pakai card sorting. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Atau mungkin kecepatan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, kita lanjut. Ya, kita masuk ke tahap kedua dari design thinking, yaitu di fase define. Nah, tadi kan setelah kita collect data dari hasil research ya, kita olah juga datanya, kita dapat insight dan kesimpulan. Setelah itu kita masuk ke fase define. Di sini di fase define kita mendefinisikan dan memilih data sehingga dapat dipetakan jadi suatu permasalahan yang konkret gitu. Nah, inti pemetaan permasalahan ini harus dilakukan dari sudut pandang user ya teman-teman. Jadi bukan dari sudut pandang si perisetnya, bukan dari sudut pandang desainernya. Nah, di fase define ini kita bisa pakai yang namanya POV atau point of view. POV ini adalah pandangan yang memberikan panduan untuk berfokus pada karakteristik spesifik user, kemudian temuan spesifik dari proses riset kita tadi, dan juga kebutuhan user secara spesifik. POV ini gunanya bisa jadi panduan utama kita selama proses desain ke depannya, dan juga bisa membantu kita supaya nanti lebih fokus pada saat melakukan ideasi dan menyelesaikan masalah user. Jadi VOP ini semacam acuan kita gitu, supaya setiap keputusan di dalam proses desain kita itu nanti fokus terhadap permasalahan user. Nah, ini adalah contoh tampilan VOV ya, sederhana banget sebenarnya teman-teman. Di sini ada kolom dengan
3 kolom. Yang pertama itu user-nya, kemudian needs dari si user, kemudian insight. Nah, di user ini kita cantumin deskripsinya si user ini siapa gitu. Kalau di sini ceritanya si user ini adalah orang dewasa yang tinggal di perkotaan, kemudian dia butuhnya apa, masalahnya itu apa. Dia katanya butuh menggunakan mobil untuk 10-60 menit perjalanan 1-4 kali seminggu gitu. Dan ini insight-nya apa? Insight ini pokoknya apa yang si user itu ceritain masalah dia kenapa. Nah, di sini bisa teman-teman baca sendiri bahwa katanya dia itu pengen bisa melakukan trip 1-4 kali seminggu ini, tapi kalau misalkan dia beli mobil katanya itu kemahalan dan terlalu overkill untuk kebutuhan dia gitu ya, terlalu berlebihan lah pokoknya. Jadi dia pengennya ada suatu layanan untuk car sharing atau yang semacamnya lah, pokoknya ada solusi yang lebih affordable gitu buat dia. Dan dia juga katanya aware akan green living ya. Dan ya di akhir ini juga dicantumkan bahwa dia nggak mau solusi yang terlalu berlebihan gitu. Pengennya yang affordable dan cocok untuk pola gaya hidup dia. Nah, si POV ini juga biasanya dicantumkan dalam bentuk user persona. Mungkin teman-teman di sini ya udah banyak yang tahu ya istilah user persona ini. Nah, user persona ini sebetulnya adalah karakter fisik atau aktual, mungkin bisa juga, yang kita buat berdasarkan penelitian yang tadi kita buat berdasarkan research tadi ya, untuk mewakili berbagai jenis pengguna yang menggunakan layanan, produk, situs, atau merek yang kita garap. Jadi si user persona ini tujuannya memang untuk membantu kita dalam memahami tujuan user menggunakan produk kita, gitu. Sekaligus memberikan gambaran ke seluruh tim kita bagaimana kemungkinan perilaku user ketika menggunakan produk atau layanan kita. Ini ada contoh user persona ya. Ini juga aku dapat dari Interaction Design Foundation tadi. Di sini teman-teman bisa lihat template-nya kayak gini. Dan sebenarnya untuk template user persona ini banyak banget ya. Dari berbagai sumber itu pasti beda-beda template-nya. Dan teman-teman harus sesuaikan sendiri dengan kebutuhan teman-teman gitu. Jadi jangan sampai saat mendesain user persona ini terlalu berlebihan gitu informasinya. Di sini contohnya ada yang namanya user yang namanya Rebecca. Dia adalah seorang casual audiophile. Dia suka banget dengerin lagu katanya. Ada juga di sini deskripsi keterangan biodata si Rebecca. Katanya Rebecca ini umurnya 26 tahun, pekerjaannya front-end developer, dia punya gelar sarjana, dan sebagainya gitu ya. Di sini juga ada keterangan bahwa si musik itu katanya penting banget nih buat hidupnya si Rebecca. Jadi dia selalu dengerin musik kayak hampir setiap detik dari hidupnya dengerin musik mulu tuh katanya. Terutama pas dia lagi kerja. Nah, dari keterangan ini, di sini ada hambatannya nih. Hambatan yang si Rebecca alami pada saat mendengarkan musik. Katanya kalau dengerin musik itu dia jadi terlalu sibuk untuk nyari artis baru yang mungkin dia suka. Terus dia juga kalau streaming musik pasti konsum atau menggunakan banyak kuota data gitu. Ini masalahnya. Terus di sini ada hipotesisnya ya, yang mungkin si Rebecca tanyain ini. Terus di sini ada keterangan lain, ini tambahan aja sih kayaknya. Keterangan siapa yang nge-influence si Rebecca itu, faktor-faktornya apa aja. Di sini ada AdSense, ada music chart, ada misalkan di influence-nya dari teman-temannya juga, dari teman kerjanya. Dan di sini bisa lihat teman-teman ada yang paling besar itu faktornya karena ya selera dia sendiri, selera musik dia sendiri gitu. Nah, di
kolom ketiga ada situation. Di situation ini ada tujuannya dia pengen ngapain dan motivasinya gitu ya. Jadi sebenarnya si Rebecca ini pengen mendengarkan lagu yang bagus supaya dia tetap produktif waktu kerja gitu, atau juga bisa karena dia pengen ngerileks aja di akhir harinya gitu. Yang lainnya juga kayaknya dia di sini pengen musik yang kualitasnya bagus supaya dia ngedengerinnya enjoy. Terus juga dia pengen explore lebih lagi artis yang pengen dia dengerin. Di sini juga lengkap banget ada story-nya. Dan disclaimer ya teman-teman, kalau tentang user persona ini khususnya, sebenarnya user persona ini banyak jadi perdebatan di kalangan ahli user experience design gitu. Kalau misalkan teman-teman follow di Instagram itu ada akun Design Rant. Nah, si Om Wahyu di Design Rant ini salah satu orang yang mengkritisi penggunaan user persona gitu. Bahwa user persona ini nggak boleh dijadiin kayak suatu tools yang benar-benar harus ada di setiap proses desain gitu. Karena intinya tadi, kita mendesain user persona ini sebagai referensi kita supaya goals, needs, dan kebutuhan user itu kita tetap fokus gitu pada saat merancang resolusi. Dan kalau misalkan teman-teman berada dalam suatu tim, itu nggak boleh maksain harus bikin user persona gitu. Karena user persona ini teman-teman bisa lihat sendiri ya, dari ini aja user persona ini pasti membutuhkan banyak waktu dan resource untuk ngebikinnya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman yang nggak butuh-butuh amat user persona, ya sebenarnya bukan user persona doang gitu ya. Di setiap proses desain, kalau misalkan emang nggak butuh-butuh amat dan ya resource-nya tidak memadai, itu bisa teman-teman skip atau ganti dengan metode lain gitu. Tadi mungkin dengan VOP yang kayak gini aja itu udah cukup gitu. Yang penting ada users-nya siapa, needs dia itu apa, dan insight yang kita dapat dari riset itu apa. Mungkin segitu, ada yang mau ditanyain? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, untuk nge-define kita juga ada satu lagi tools yang namanya User Journey Maps, atau di beberapa referensi itu disebutnya Customer Journey Map. User Journey Map itu apa? User Journey Map itu adalah gambaran tahap-tahap yang mendeskripsikan interaksi user dengan produk kita atau layanan kita. Jadi sederhananya, si User Journey Map itu berupa visualisasi dari proses yang dilalui user untuk mencapai tujuannya atau pada saat user menggunakan aplikasi kita. Tujuan dibikinnya user journey map ini yang tadi mendemonstrasikan cara pengguna berinteraksi dengan produk, website, atau layanan pada saat ini atau di masa depan. Jadi memang kebanyakan user journey map ini dipakai untuk produk legacy gitu atau produk yang udah ada. Walaupun nggak menutup kemungkinan gitu, kita pakai user journey map untuk produk yang baru banget kita bikin. Nah, ini ada salah satu contoh template user journey map. Teman-teman bisa lihat di sini keterangan yang di kolom dan keterangan yang di barisnya. Untuk di kolom ini ada keterangan waktunya, kegiatan si user dari mulai pagi, terus di jam kerja, kemudian evening, itu hampir mendekati malam, udah pulang kerja gitu ya. Terus sampai ke dia di malam hari, dia tuh ngapain aja, doing, dia di pagi hari ngapain aja, di waktu jam kerja ngapain aja, terus dia mikir apa aja waktu di morning ini, pada saat dia calls dokter itu dia mikirnya apa, terus pada saat dia ngecek HP itu mikirnya apa, terus feelings dia di sini. Pada saat misalkan di sini di morning dia menghubungi dokter, dia feelingnya apa? Di sini misalkan feelingnya stressful gitu. Dan biasanya juga bisa
direpresentasikan dalam bentuk emoticon ya untuk beberapa user journey map atau customer journey map. Oke, kita coba lihat contohnya. Nah, aku biasanya kalau misalkan bikin customer journey map atau user journey map itu pakai tools yang namanya Miro, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau coba, silakan. Atau mungkin di FigJam atau di Figma juga ada template untuk customer atau user journey map ini. Kalau di Miro itu juga udah ada sih. Nah, teman-teman bisa langsung search aja di sini. Misalkan journey map. Nah, itu akan banyak banget template-nya. Jadi teman-teman nggak usah bikin dari awal gitu ya. Itu akan banyak memakan waktu sih. Misalkan kita pakai yang ini, use. Nah, ini kan dia langsung jadi template-nya. Nanti teman-teman tinggal isi aja. Nah, di sini malah lebih kompleks lagi ya kalau yang di template ini. Sampai ada ke opportunities-nya dicantumin. Terus ada proses ownership-nya. PIC-nya siapa di tiap ini gitu. Nanti teman-teman tinggal isi aja sticky notes di sini. Walaupun dengan template yang ini juga udah cukup sih. Nah, template ini juga cukup. Ini juga udah mencakup semua hal esensialnya dari user journey map ya. Apa yang user lakuin, apa yang user pikir, terus perasaan dia waktu ngelakuin hal tersebut itu apa. Oke. Oke, sebelum masuk ke ideat, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan dulu? Nggak ada? Kalau nggak ada mungkin peregangan dulu ya. Bentar. Pegal. Masih lama soalnya. Oke, kita masuk ke fase ketiga dari design thinking dan UX design proses kita, yaitu di fase ideate. Di mana di fase ideate ini kita mulai nyortir data untuk memetakan inti permasalahan. Setelah kita tadi nyortir data untuk memetakan inti permasalahan, kita tahu nih inti masalahnya apa, kita siap nyiptain suatu solusi untuk menjawab permasalahan tersebut di fase ideate. Tapi sebelum itu kita harus menemukan dulu nih ide produk seperti apa yang ingin kita kembangkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Nah, proses menemukan ide inilah yang disebut dengan ideate atau ideation. Oke, salah satu tools pertama yang kita pakai di ideate ini tools yang penting banget menurut aku, itu Information Architecture namanya, atau IA. Information Architecture ini adalah gambaran suatu model atau konsep informasi yang digunakan dalam aktivitas-aktivitas yang membutuhkan detail eksplisit dari suatu sistem yang kompleks. Oh, ini definisinya ini banget ya, teknikal banget. Di IA ini sebetulnya berfokus pada pengorganisasian penataan dan pelabelan konten atau informasi ya teman-teman, supaya nanti efektif gitu dan terstruktur. Tujuannya juga adalah untuk membantu pengguna untuk menemukan informasi yang akurat. Nah, ini salah satu contoh information architecture yang bagus. Di sini bisa dilihat ada legend-nya, ada keterangan navigation, dan sebagainya. Nih, di sini contohnya halaman home. Di halaman home itu katanya ada apa aja. Ada komponen search dan find, ada komponen using the library, ada research support, ada course support, libraries, about us. Terus juga ada menu news, events, exhibits, search, dan lain sebagainya. Nah, di bawah search and finds ini
Misalkan ada kategorinya apa aja gitu. Di sini ada books and media, articles, journal, dan lain sebagainya. Nah, si legend ini untuk sebagai keterangan ya. Kalau misalkan yang berwarna biru tua ini jenisnya apa? Di sini jenisnya kalau biru tua portal, kalau yang putih ini page biasa katanya. Dan kalau yang kuning dengan outline hitam itu application. Kalau yang kuning outline orange ada search-nya gitu, berarti itu adalah fitur search. Nah, sebenarnya information architect itu banyak jenisnya. Salah satunya kalau teman-teman yang dari informatika atau ilmu komputer pasti kenal yang namanya sitemap. Nah, sitemap itu juga sitemap atau navigation map itu termasuk information architecture. Gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman dari developer udah punya sitemap, ya udah pakai itu aja. Itu juga termasuk information architecture. Jadi di tim desain itu nggak perlu bikin dari nol lagi. Oke. Oke, selanjutnya ada user flow atau flowchart. Nah, dari definisinya sendiri, ya kalau flow itu diartikan kita sebagai alur dan chart itu bagan atau diagram. Sehingga secara harfiah, flowchart itu artinya diagram alur. Secara sederhananya, flowchart itu bisa kita pahami sebagai diagram yang menggambarkan alur dari suatu proses tertentu. Nah, umumnya si flowchart ini terdiri dari beragam simbol yang gunanya itu untuk menjelaskan urutan aktivitas secara lengkap. Nanti kita lihat simbolnya seperti apa. Oke, di flowchart itu ada beberapa simbol. Tapi untuk flowchart di desain itu mungkin nggak serumit flowchart di software development ya. Di sini hanya ada beberapa simbol, tapi untuk simbolnya sama. Yang pertama itu adalah simbol terminator untuk start dan end point. Simbol ini kita pakai kalau misalkan untuk menandai dimulainya proses dan nanti pada saat prosesnya selesai gitu. Karena pada saat kita bikin flowchart itu pasti harus ada end, ada start sama end-nya. Kalau misalkan nggak ada start sama end-nya itu flowchart yang buruk. Terus ada simbol proses. Simbol proses ini tujuannya untuk menunjukkan sebuah proses dari kegiatan atau aktivitas tertentu yang dilakukan user. Jadi misalkan kayak proses download atau proses hitung dan sebagainya. Itu menggunakan simbol proses yang persegi panjang. Terus yang ketiga itu ada simbol flow atau arus yang ditandainya pakai panah ya. Ini gunanya nanti ngehubungin antar simbol lainnya. Jadi misalkan tadi ngehubungin antara simbol terminator sama simbol proses itu pakai arus ini atau panah ini. Yang terakhir itu ada simbol decision atau keputusan. Nah, ini digunakan kalau ada proses yang membutuhkan keputusan sesuai dengan kondisi yang dialami user. Jadi misalkan kalau ada pilihan antara A dan B, nanti kita pakainya simbol ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Aku minum dulu ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut maraton kita. Yang terakhir di fase ideate itu ada wireframe, di mana wireframe itu sendiri itu adalah sebuah kerangka untuk menata suatu item di laman web atau website aplikasi kita. Nah, buat nyusun wireframe itu sendiri ada 4 langkah, teman-teman. Yang pertama, teman-teman tentukan dulu aspek rasionya atau ukuran dari layar atau device-nya gitu ya. Misalkan teman-teman ingin desain wireframe apa nih? Misalkan ingin desain wireframe untuk iPhone 11 itu berapa kali berapa rasionya. Jadi nanti sesuaikan. Kalau misalkan pengembangannya itu untuk iPhone, ya sesuaikan dengan rasio iPhone. Kalau misalkan pengembangannya untuk Android,
nanti sesuaikan aspek rasionya untuk Android. Dan biasanya di tools untuk ngedesain tuh udah ada ya, kayak di Figma itu udah ada. Oke, setelah kita nentuin device-nya apa, kita tahu aspek rasionya, kita susun dulu navigasi, kayak navigation bar atau misalnya di website itu navigasi yang muncul di atasnya itu menunya. Baru setelah kita desain navigasinya, kita desain elemen besarnya. Jadi kita bikinnya elemen yang paling besar dulu, nanti baru ke elemen-elemen yang kecil-kecilnya. Misalkan elemen besarnya kita desain hero kalau di website ya. Nah, setelah hero, terus header 1, terus turun ke header 2, baru kita di detailnya kita bikin deskripsi atau apa, bla 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 gitu. Nah, buat wireframing, aku biasanya pakai Miro juga, atau bisa juga pakai Whimsical. Nah, ini aku salah satu contoh information architecture pakai Whimsical ya. Nih, kalau di Whimsical juga enak banget. Di menunya ini kita bisa bikin board atau wireframe atau project. Nah, kalau mau bikin wireframe, kita klik yang wireframe ini. Nah, kita pilih frame-nya tadi ini ya, aspek rasionya, frame-nya mau apa. Misalkan kita bikin iPhone X. Nah, di sini langsung jadi gini. Misalkan kita bikin halaman home. Di home ini kita mau ada apa nih komponennya. Cari di elemen. Misalkan apa ya. Misalkan ini deh, rectangle dulu, kita bikin navigasi. Kita bikin navigasi di sini. Ini asal-asal aja teman-teman. Jangan ditiru sebenarnya. Nah, selain pakai tools online kayak gini, teman-teman juga bisa bikin, mungkin pernah lihat juga ya orang bikin wireframe pakai kertas gitu. Itu bisa jadi digunakan kalau misalkan memang waktunya terbatas dan resource teman-teman juga terbatas banget gitu. Tapi akan lebih bagus kalau misalkan kayak gini gitu. Ini misalkan navigasinya udah, kita bikin komponen yang besar dulu di sini misalkan ya, buat promo, hero atau lain sebagainya. Terus baru komponen perintilan-perintilannya kayak divider misalkan. Teman-teman mau bikin garis di sini. Menurut aku Whimsical salah satu yang paling enak. Walaupun di Figma juga bisa ya. Tapi di Figma itu aku biasanya jadi terlalu perfeksionis kalau pakai Figma karena harus ngatur-ngatur sendiri gitu. Misalkan apa lagi ya? Tambahin apa lagi deh gitu. Misalkan ada tab di sini. Nah, gitulah. Ya, oke. Ya, teman-teman coba sendiri. Dan di study jam berikutnya juga kita akan ada materi khusus untuk wireframing. Oke, kita lanjut. Kita sampai ideate wireframe. Nah, ini satu contoh ya, wireframe tuh kayak gini. Nih ada beberapa jenis nih. Ada wireframe yang pakai kertas, biasanya kayak gini doang. Kita gambar manual gitu ya. Terus untuk ini wireframe yang pakai tools apa gitu ya. Terus ini juga tools beda lagi. Nah, kalau aku sih biasanya lebih suka yang kayak gini. Jadi lebih terdefinisi gitu. Kita user nanti kalau misalkan ngetes wireframe juga lebih tahu gini, itu komponen apa daripada kayak pakai kertas kayak gini kan. Iya, oke. Kita masuk ke tahap selanjutnya itu di prototype. Bentar ya. Haus.
Jadi prototype ini kalau dalam bahasa Indonesia itu namanya purwarupa. Prototype ini sebetulnya, bentuk draft dari produk kita yang bisa ditunjukkan kepada user, ataupun stakeholders, ataupun klien, supaya nanti mereka bisa, ngerasain langsung dan melakukan eksplorasi, konsep fitur dari produk yang kita buat gitu. Beda dari wireframe atau mockup ini biasanya kita sebut high fidelity design ya. Prototype ini bentuknya simulasi, jadi udah kayak bisa diklik-klik gitu, dan kalau misalkan diklik dia bisa ngerespon, terus memungkinkan seorang untuk merasakan langsung bagaimana rasanya menggunakan produk. Kayak misalkan udah ada, animasinya dan lain sebagainya gitu. Nah, di prototype ini biasanya orang-orang, ngebagi 2 gitu. Yang pertama itu low fidelity prototype, terus ada high fidelity prototype nanti. Nah, si low fidelity prototype ini merupakan prototype yang, mempunyai tingkat presisi atau tingkat detail yang rendah. Biasanya kalau low fidelity prototype itu prototyping-nya pakai wireframe yang tadi ya. Jadi wireframe-nya bisa pakai interaksi gitu, bisa diklik. Nah, si low fidelity prototype ini adalah cara cepat untuk membuat visualisasi dari konsep produk gitu. Jadi kalau misalkan, developer-nya pengen cepet gitu ya, atau stakeholders-nya minta cepet banget dan teman-teman nggak sempet bikin high fidelity prototype, teman-teman bisa pakai low fidelity prototype ini. Dan si prototype ini juga, fokusnya itu cuman pada pengecekan fungsi dan juga interaksi antar screen-nya. Nah, ini contohnya kayak tadi. Sebenarnya ini wireframe gitu ya, teman-teman bikin wireframe, tapi wireframe-nya ini misalkan di tools prototyping kayak di Figma atau Protopie, teman-teman kasih interaksi, jadi kayak bisa diklik button-nya, terus bisa di-scroll ke bawah, ke kiri kanan, lain sebagainya. Tapi makainya itu pakai, desain yang dari wireframe tadi. Belum ada warna, eee, atau estetika visual dan lain sebagainya gitu, karena namanya juga low. Yap, selain low, ada juga high fidelity. Nah, sebenarnya antara low dan high ini, itu pilihan sih. Kayak teman-teman bisa pakai antara low atau high, atau misalkan teman-teman pengen pakai keduanya juga nggak masalah. Itu tergantung dari kondisi, teman-teman ya. Aku sendiri jujur, mmm, belum pernah nemu kasus untuk make low fidelity ya. Selama ini selalu pakai high fidelity karena supaya kerjanya nggak 2 kali juga, dan memang belum butuh aja. Oke, yang high fidelity ini selain berfokus untuk, menjelaskan interaksi antara tampilan, juga mengedepankan tampilan visual tadi teman-teman. Jadi, udah jadi nih interface desainnya, udah bener-bener yang lengkap lah, udah ada gambarnya, udah ada, misalkan tulisan-tulisan apa, UX writing-nya udah lengkap gitu ya. Jadi kalau di high fidelity prototype itu udah nggak boleh pakai kayak, eee, apa, lorem ipsum ya, kayak kayak gitu, lorem ipsum atau teks-teks dummy itu harusnya udah nggak boleh. Jadi untuk setiap konten di produknya itu harus yang benar-benar real. Nah, biasanya ada juga high fidelity prototype yang memang langsung di-coding gitu. Jadi dia di tesnya, eee, udah jadi aplikasi yang udah ada tampilannya bener-bener ya gitu, di front end-nya. Jadi setiap fiturnya itu udah bisa diklik dan si user nanti bisa mengevaluasi, atau ngasih feedback kekurangannya itu apa aja. Apakah masih ada error di bagian ini atau bagian ini terlalu rumit atau gimana gitu. Nanti di tahap testing. Nah, ini salah satu contoh high fidelity prototype.
Ini prototyping di Sketch ya, Sketch di macOS. Bisa teman-teman lihat di sini bahwa tampilannya itu udah bener-bener kayak aplikasi jadi. Dan udah bisa diklik juga ya, walaupun fungsinya belum benar-benar gitu. Belum benar-benar jadi functioning. Nah, ini ada beberapa prototyping tools yang bisa teman-teman pakai. Ada Adobe XD ya, Experience Design, terus ada Sketch. Sketch ini khusus buat pengguna macOS. Kemudian ada Figma, ini Figma yang paling populer sekarang ya, yang paling banyak dipakai lah Figma pokoknya. Kemudian ada InVision, ada Axure, ada Proto.io, dan ini yang paling primitif ada kertas dan pulpen ya. Kalau misalkan teman-teman pengen nge-prototype-nya gambar-gambar aja gitu, nggak pakai tools. Sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Bentar ya. Itu boleh langsung aja kalau mau nanya. Siapa tadi ya? Yang Sok. resen. Langsung ngomong aja, soalnya nggak kelihatan di sini. Iya boleh kalau yang lain ya. Kalau misal mau nanya gitu langsung aja on mic, nggak apa-apa. Oke, aku tunggu deh ya. Istirahat dulu nih aku. Ngoceh dari tadi. Atau misalkan kalau teman-teman malu on mic, bisa tanya lewat chat aja deh. Nanti aku lihat chatnya. Ya, itu ada yang resen. Zuprizal Kurniawan, boleh? Oke, terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya bukan mahasiswa dari Universitas Pendidikan Indonesia. Saya dari STMIK Amriyo Pekanbaru. Sekarang saya kalau pelajar di Universitas Esa Unggul. Ini saya mau bertanya Kak, coba Kakak buka di slide yang prototype yang aplikasi di situ Kak. Ini yang tadi Kak, yang aplikasi. Yang ini? Itu, ya betul. Oke. Oke. Ini yang dari seginya plugin ini apa sih perbedaannya kalau pakai XD sama Figma Kak? Oke. Kalau Figma kan kalau ini kan pakai online. Kalau XD ini pakai plugin apa sih? Itu jawaban Oke. Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebenarnya kalau untuk perbedaan itu nggak ada perbedaan yang terlalu gimana-gimana ya. Aku salah satu orang yang dulunya dari Adobe XD yang migrasi ke Figma. Salah satu yang paling enak dari Figma dibanding Adobe XD itu, kalau Adobe XD itu harus bukan Adobe XD doang ya, tapi ya, kayak semua software XD itu kalau mau install ya harus install Adobe Cloud gitu. Jadi kayak lumayan makan banyak space juga. Sedangkan kalau Figma ini kita enak bisa langsung buka di browser gitu. Tapi untuk kalau nggak salah Adobe XD nyimpennya waktu dulu itu masih file offline gitu. Jadi nggak butuh internet. Nah, kalau Figma kan enak, kita bisa buka langsung dari browser kayak gini. Meskipun Figma juga ada opsi untuk bisa di-download jadi aplikasi di desktop-nya. Tapi untuk beberapa device mungkin itu bakal berat gitu. Untuk kayak fitur-fiturnya itu kurang lebih sama. Cuman kalau di Figma ini karena Figma sekarang udah jadi tools yang populer banget dan komunitasnya udah besar banget, otomatis banyak banget plugin atau template kayak tadi ya, yang bisa kita pakai untuk memudahkan kita saat mendesain itu otomatis paling lengkap di Figma untuk sekarang sih. Aku berani ngomong gitu, berani ngomong paling lengkap di Figma. Karena Figma komunitasnya udah gede banget sekarang.
Kayak untuk Sketch itu, Sketch lumayan dan memang masih terbatasnya tadi ya, kalau Sketch itu terbatasnya di device karena bisa dipakai di macOS, karena ini software bawaan dari Apple. Kalau InVision juga online kalau nggak salah ya, bisa di web, atau ada Marvel dulu tuh. Terus Axure aku belum coba, Axure kalau nggak salah di aplikasi desktop ya. Proto.io juga ini di web, tapi masih lebih lengkap Figma dan enak banget kolaborasi di Figma itu juga karena ada FigJam juga. Jadi mungkin dari ketujuh ini yang unggul masih di Figma sih. Ini bukan aku endorse Figma ya, tapi emang beneran gitu. Oke. Gitu aja. Ada clear? Mungkin udah mungkin ya. Bisa Ya, dilanjut oke. aja. Oke. Kita sampai jam berapa sih, Yos? Mungkin sampai 2.30 ya. Tapi kalau misal lewat juga sebenarnya nggak apa-apa sih. Oke. Oke, teman-teman kalau nggak ada yang ditanya lagi, kita lanjut ya. Kita lanjut di fase terakhir dari UX design process dan design thinking, itu tahap tes atau testing. Nah, di fase ini kita ngelakuin percobaan yang tujuannya itu untuk mengidentifikasi solusi yang terbaik. Gitu. Jadi ya, kita identifikasi apakah solusi yang kita rancang tadi itu emang benar-benar solusi yang tepat atau enggak. Biasanya desainer atau evaluator secara ketat nguji produk lengkap menggunakan solusi terbaik yang ditemukan di fase tadi, prototype. Kunci dari aktivitas tes di fase ini adalah untuk menguji untuk belajar ya. Jadi setiap yang kita uji itu harus bisa kita ambil apa ya namanya? Harus ada take away-nya gitu, harus ada sesuatu yang bisa kita pelajari pada saat kita melakukan pengujian. Itu tujuannya juga untuk nyempurnain ide kita dengan cara mengumpulkan feedback atau umpan balik dan supaya untuk sebagai landasan kita iterasi selanjutnya gitu atau eksperimen ke depannya. Sebenarnya di tes ini metodenya banyak. Salah satu metode yang paling esensial itu dan paling banyak digunakan itu usability testing. Ini udah kayak metode yang fardu gitu ya, udah wajib banget kalau usability testing itu. Usability testing itu apa? Usability testing itu atau pengujian kegunaan adalah proses pengujian berbagai bagian situs web atau aplikasi oleh pengguna gitu. Jadi bukan pengguna yang dites ya, tapi aplikasi atau website kita yang dites. Tujuannya itu untuk menemukan cara paling baik dan paling efektif untuk pengguna dalam menyelesaikan suatu aktivitas atau task yang ada di aplikasi gitu berdasarkan feedback secara langsung dari pengguna dengan berdasarkan tadi dia experience selama melakukan tesnya itu kayak gimana gitu. Proses ini juga bisa dikenal sebagai UX testing atau pengujian pengalaman pengguna, sehingga ukuran seberapa bergunanya aplikasi atau website kita itu ditentukan dari percobaan pengguna untuk mengakses produk kita. Biasanya juga ada metrik-metrik tertentu kayak sistem usability scale atau lain sebagainya gitu, untuk mengukur tingkat kebergunaan atau usability kita, website kita atau aplikasi kita. Nah, nanti di UT ini atau usability testing, pengguna itu diminta ngamatin dan pakai produk kita, sekaligus nanti mereka memberikan pendapat atau feedback ya selama prosesnya berlangsung. Jadi misalkan teman-teman
ngasih UT ke user gitu ya. Nanti selama user ini ngegunain aplikasi, teman-teman dengerin tuh atau teman-teman simak komentar si user ini apa selama ngegunainnya. Jadi selama testing ini berlangsung sambil dengerin feedback-nya juga. Atau mungkin untuk beberapa orang itu lebih enak kalau sambil di-record gitu supaya feedback-nya bisa didengerin ulang nanti dan sebagainya. Nah, untuk UT sendiri pada umumnya itu berjalan kayak gini. Prototype atau produk yang udah berfungsi tadi ditampilkan kepada pengguna gitu ya. Jadi dikasihin misalkan kasihin aja langsung lah sama device-nya supaya pengguna bisa nyoba langsung. Kemudian si pengguna ini nanti kita kasih skenario harus ngapain gitu. Misalkan produk kita itu suatu aplikasi e-commerce. Nanti kita kasih skenario nih ke pengguna. Pengguna suruh nge-search produk A, terus sampai check out, sampai berhasil gitu. Itu contohnya. Jadi si pengguna ini bakal lakuin sejumlah aktivitas atau tugas dari skenario tersebut. Kita bakal bahas testing ini nanti di study jam berikutnya ya. Nah, ini ada beberapa metode yang populer mungkin ya, karena masih banyak banget metode selain ini untuk ngelakuin testing. Yang pertama itu adalah tadi guerrilla testing. Jadi guerrilla testing ini kayak tesnya ya udah teman-teman nyari orang aja sembarangan gitu. Misalkan teman-teman di kafe langsung nyari orang minta tolong supaya ikut ngetes aplikasi teman-teman dan sebagainya. Biasanya guerrilla testing ini emang murah dan gampang, tapi kelemahannya itu dia teman-teman belum tentu tahu apakah si user yang kita tes ini cocok atau enggak sama user persona kita tadi atau cocok enggak sama user target kita tadi ya. Karena yang tadi, karena kita ngetesnya sembarangan gitu, sembarangan orang aja kita tes. Yang kedua itu ada lab usability testing. Sebetulnya lab usability testing ini usability testing biasa, cuman untuk produk-produk tertentu mungkin yang butuh ngetesnya di lingkungan tertentu kayak di lab atau di misalkan teman-teman bikin aplikasi untuk musik gitu ya. Nah, bisa aja nanti ditesnya di studio musiknya langsung atau sejenisnya gitu. Itu sama aja sama UT sebetulnya. Cuman ya karena tadi ngujinya di lab-nya langsung itu bakal cost-nya bakal ini banget lumayan. Yang ketiga itu ada A/B testing. A/B testing itu kayak user disuruh milih, misalkan antara pilihan A sama B, dia lebih cenderung kemana pilihannya. Ada heat mapping, card sorting, session recording, first class testing, tree testing, eye tracking, remote review. Gitu. Teman-teman bisa pelajari lebih lanjut sendiri, secara mandiri dulu. Untuk metode-metode testing ini, nanti di study jam kedepannya bakal ada sesi khusus untuk testing ya. Nah, di sini juga ada beberapa tools yang highly rated user testing tools. Jadi ini aplikasi-aplikasi untuk UT, usability testing, yang mendapatkan rating yang bagus. Yang pertama itu ada Useberry, terus ada Maze, ada Optimal Workshop, ada user testing. Nah, kalau misalkan teman-teman mau lihat di sini, ini di-share nggak ya? Ntar. Aku udah nyantumin linknya sebetulnya di sini tuh. Jadi kalau misalkan teman-teman mau nyoba Useberry itu kayak apa? Nah, teman-teman bisa coba di sini. Ini gratis kalau nggak salah Useberry itu gratis untuk satu project ya. Nah, nanti kayak gini. Nanti juga ada analytics-nya.
berapa kali si user ini gagal, berapa kali si user ini ngeklik komponen A, komponen B gitu. Ini berguna banget supaya kita tahu feedback yang nggak diungkapin dari user ya. Dan Useberry ini juga bisa connect langsung ke Figma. Jadi kita bisa langsung pakai prototype Figma kita, terus kita connect-in ke Useberry buat lakuin usability testing. Nanti kita akan bahas lebih detailnya di study jam lainnya. Mungkin akan dibahas juga sama materi lain. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya dulu? Bentar ya, aku pindah dulu. Oke, Safa, boleh langsung? Iya. Sebelumnya ada suaranya nggak, Kang? Ada. Oke. Perkenalkan, aku Safa Salsabila dari Pendidikan Ilmu Komputer. Tadi mau nanya soal yang wireframe. Oke. Itu kan berarti wireframe itu kan dibuatnya sebelum kita ngedesain UI-nya ya, Kang? Yap. Nah, kalau misalnya nanti antara wireframe sama final hasil desain kita yang terakhir gitu, yang udah fix, itu ada perbedaan gimana? Soalnya kalau sepengalaman saya bikin UI UX tuh kadang takutnya harus sama, jadi bikin desain yang fix dulu, baru bikin wireframe-nya gitu kan kebalik. Nah, kalau misalnya kayak gitu, apakah solusinya boleh beda atau enggak gitu? Paling gitu aja sih, Kang. Makasih. Oke, makasih, pertanyaannya menarik banget ya. Iya, memang kadang ada kondisi-kondisi yang nggak terduga kayak gitu ya. Kayak kita misalkan udah ngedesain wireframe-nya kayak gimana, ternyata nanti ada perbaikan dan kita harus memperbaiki desain kita lagi. Itu sempat aku tanya juga ke beberapa mentor di Binar gitu, dan jawabannya memang variatif. Tapi intinya adalah kita kalau misalkan ngedesain dan ada perbaikan itu nggak harus selalu ulangi dari wireframe gitu. Karena itu akan memakan waktu katanya. Akan sangat memakan waktu dan bisa langsung aja ke high fidelity design-nya gitu. Misalkan ubah langsung di sininya nggak apa-apa. Itu sebenarnya nggak ada aturan bakunya gitu ya. Nggak kayak programming harus ada step bakunya kayak gimana. Kalau di UX design itu balik lagi ke kebutuhannya masing-masing gitu. Kalau misalkan memang membutuhkan untuk didesain ulang dari wireframe, ya it's okay selama memang waktunya ada, resource-nya ada dan memang urgent gitu dibutuhkan. Tapi kalau misalkan nggak butuh-butuh amat ya udah langsung ke hi-fi atau langsung ke prototype juga bisa, nggak apa-apa. Aku sendiri prefer langsung sih, karena ya kalau bisa langsung kenapa enggak gitu. Gitu, Safa. Oh, oke, Kang. Makasih banyak, Kang. Oke. Oke, dari yang lain ada pertanyaan lagi? Kita sampai tadi. Oke, kalau nggak ada kita lanjut mungkin ya. Take away-nya diinin sama siapa, Yos? Sama Kang aja, sekarang bisa mungkin. Oke. Kita ke ini ya, bagian take away. Nah, jadi kayak study jam lainnya juga, di sini ada take away atau assignment yang harus teman-teman kerjakan. Yang pertama itu teman-teman milih 3 kasus yang nanti disediakan ya. Nanti aku kasih lihat kasusnya. Terus setelah teman-teman milih salah satu dari 3 kasus tersebut, nanti teman-teman rencanain sebuah produk mobile terkait kasus yang dipilih. Produknya mobile ya. Jadi biar seragam.
misalkan dari salah satu dari 3 kasus tersebut, teman-teman mau bikin solusinya apa, berdasarkan tadi dulu, tapi ya bikin solusinya berdasarkan tahap empathize dulu, supaya teman-teman bisa ngerasain experience-nya melakukan UX design proses ini berdasarkan design thinking itu kayak gimana. Setelah teman-teman tahu solusinya mau kayak gimana, nanti teman-teman bikin user persona dari salah satu pelanggan yang mungkin untuk pakai produk tersebut. User personanya boleh bebas, mau template kayak gimana pun, yang penting ada. Terus setelah itu teman-teman bikin user journey map-nya. Nah, user journey map ini kan tadi sempat aku mention ya, kalau user journey map ini biasanya dipakai untuk produk legacy atau yang udah ada. Karena di situ ada proses di mana si user ini memakai aplikasi kita. Sedangkan ini kita kan aplikasi baru ya. Nah, kalau aplikasi baru teman-teman ya udah cantumin aja aktivitas usernya kayak gimana sebelum ada aplikasi kita ini gitu. Jadi kalau misalkan contoh nih ya, kalau misalkan teman-teman itu bikin user journey map untuk Gojek pada saat Gojek baru belum rilis, si penumpang ini nyari ojek pangkalan tuh kayak gimana prosesnya gitu. Nah, itu teman-teman kayak gitu bikin user atau customer journey map-nya. Terus yang terakhir bikin information architecture sama user flow dari salah satu alur pemakaian produknya. Salah satu aja ya, nggak usah semua. Oh, kalau yang information architecture itu semua, cuman kalau yang user flow salah satu aja. Misalkan fitur di aplikasi teman-teman ini banyak nih, ya pilih aja salah satu gitu. Misalkan fitur belinya aja atau fitur ordernya aja, nggak usah semua. Nah, ini kasus-kasusnya, teman-teman pilih salah satu. Yang pertama itu kasusnya adalah coffee shop kecil yang mulai memiliki banyak pelanggan dan antriannya jadi panjang ya karena pelanggannya mulai banyak. Yang kedua itu ada sebuah rental mobil yang perlu menginformasikan jenis-jenis mobil, terus informasi terkait availability-nya kepada pelanggan, dan merancang sistem pick up dan drop off melalui aplikasi gitu. Jadi supaya nanti dianterinnya melalui aplikasi. Yang ketiga itu adalah sebuah toko kue yang mulai memiliki pelanggan yang malas keluar rumah dan menginginkan delivery order karena tahu sendiri lah ya Kak, zaman sekarang kan emang udah zaman delivery order gitu. Dan si toko kue ini pengen bisa nge-reach pelanggan mereka melalui aplikasi delivery order gitu. Oke, nanti take away ini teman-teman bikin dalam bentuk deck presentasi via Google Slides. Isinya itu hasil pengerjaannya ya. Tadi kalau misalkan teman-teman bikin information architecture, information architecture masukin ke Google Slide gitu. Dan nanti kalau tools yang teman-teman pakai boleh bebas, mau pakai Figma, mau pakai tadi Whimsical, mau pakai Miro atau Adobe XD itu bebas. Tapi yang penting link ke toolnya itu bisa dicantumin di Google Slides. Misalkan teman-teman pakai Figma, link Figma-nya share, nanti cantumin di Google Slides-nya supaya dari GDSC-nya bisa ngecek. Gitu. Nah, si Google Slides ini nanti upload ke folder G Drive masing-masing ya. Terus link G Drive-nya nanti submit di form absen yang sekarang ya. Jadi nggak apa-apa, link G Drive kosong dulu aja. Dan waktunya 1 pekan sampai tanggal 14 Januari 2023. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu buat take away-nya? Jangan lupa absen juga ya, teman-teman. Oke. Ada raise hand lagi, Zuprizal, boleh? Halo Kak, mau bertanya Kak. Halo. Oke. Ya, ada. Ini Kak mau tanya, ini kalau untuk buat project ini apakah bebas Kak? Projectnya seperti ini e-commerce atau dan lain sebagainya? Solusinya sebetulnya bebas.
Cuman untuk temanya ngacu ke kasus ini yang 3 ya. Ada yang 3 tadi yang aku jelasin, ada kasus coffee shop, ada kasus rental mobil, sama kasus toko kue. Jadi teman-teman pilih salah satu di antara 3 ini. Gitu. Oke Kak. Terima kasih Oke. Kak atas informasinya. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Oke, Muhammad Dafa Yusuf, boleh? Saya ingin bertanya untuk bagian pembuatan user persona itu kan kita nggak mungkin nyari orang dengan kasus yang mirip banget ini. Itu berarti pembuatannya berdasarkan apa ya, Kang? Apakah kita berdasarkan berandai-andai kita sebagai pelanggannya gitu atau gimana itu, Kang? Oke. Nah, sebenarnya yang bagus itu user persona ya harus berdasarkan target customer aslinya gitu ya. Misalkan di sini coffee shop kecil yang pengen mulai memiliki banyak pelanggan. Nah, bagusnya teman-teman aku saranin sih ya teman-teman cari deh teman dari teman cari kenalan teman-teman gitu ya. Yang memang dia pelanggan coffee shop gitu. Supaya nanti kita tahu dia tuh kalau misalkan di coffee shop tuh pengennya apa aja gitu dan kita juga bisa dapat insight yang lebih. Kalau misalkan nggak ada banget yang bisa di-research, ya udah cari referensi lain lah. Tapi aku saranin untuk nyari target user yang beneran gitu. Yang misalkan ini rental mobil, cari orang yang memang benar-benar pernah ngerental mobil gitu. Supaya teman-teman bisa ngerasain langsung gimana experience atau pengalaman teman-teman ngeriset mulai dari awal itu gimana. Gitu. Udah clear? Ya kan, terima kasih, Kang. Oke. Tapi nggak usah ini ya, yang kenalan aja gitu lah. Yang gampang-gampang aja. Nggak usah bener-bener nyari ke rental mobilnya gitu. Effort banget. Ada lagi yang lain? Oke, dari Nadif Pratama. Oke Kang, sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Nadif Pratama. Saya mau izin bertanya, tapi topiknya di luar dari topik tugas ini, boleh tidak Kak? Saya mau bahas Boleh. soal final project. Kalau final project-nya itu sendiri ada acuan tidak untuk pembuatan frame-nya harus berjumlah berapa? Kalau nggak Misalkan salah nggak ada ya. Coba Yosafat boleh bantu jawab? Ada suara nggak? Ada. Itu nanya yang final project ya? Yap. ya Kak. Oh ya, buat final project nggak ada ini sih, nggak ada minimalnya. Asalkan memenuhi si temanya sih harusnya bisa gitu. Oke Kak, tapi dari Kakak sendiri, menurut Kakak biasanya project segitu biasanya buat berapa frame gitu? Referensinya ada yang 5 atau yang 6 kan kalau dari Kakak sendiri biasanya suka buat berapa? Oke. Kalau ini kan tadi kan aplikasi ya, bisa dalam bentuk mobile atau website. Nah, kalau misal aplikasinya kompleks, pasti lebih dari 10. Tapi kalau misal ternyata aplikasinya nggak terlalu kompleks, itu mungkin minimal ada ya di atas 5 atau sampai maksimal 10 gitu. Itu buat mungkin yang aplikasinya sifatnya nggak terlalu kompleks, kayak fitur-fiturnya mungkin cuma sedikit gitu. Ya, itu mungkin sekitar 5-10. Tapi kalau misalnya kompleks, mungkin bisa di atas 10. Gitu sih kira-kira. Oke Kak, terima kasih. Ya. Yap. Mungkin aku nambahin sedikit ya, kayak acuan berapa frame kayak gitu.
sebenarnya itu tergantung dari proses analisis teman-teman lagi gitu. Jadi kalau misalkan beda tema aplikasi, beda fitur, itu kan nanti jadi beda-beda lagi. Nanti langkah-langkah yang ada di aplikasi juga nanti beda-beda lagi. Jadi itu bebas teman-teman ini sendiri gitu. Berapa frame yang paling efektif, nanti teman-teman tahu waktu saat melakukan testing gitu. Bisa aja frame-nya teman-teman di awal itu 10 frame nih. Tapi ternyata kata user dari 10 frame ini kurang efektif nih. Nanti teman-teman bisa aja diubah, dikurangi kayak gitu. Jadi balik lagi ya, setiap proses itu jangan hanya berdasarkan asumsi desainernya, tapi harus berdasarkan benar-benar kebutuhan user gitu. Kebutuhan user, kebutuhan mungkin kalau misalkan di company itu ada kebutuhan bisnis, kebutuhan stakeholders juga. Jadi balik lagi gitu, bebas. Mungkin dari yang lain ada pertanyaan lagi? Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada, mungkin udah ya. Tinggal apa sekarang? Ya, mungkin aku ingetin lagi buat teman-teman jangan lupa isi presensi sama feedback-nya. Terus buat yang take away itu, yang di submit itu link drive-nya, folder drive-nya gitu. Nah, itu tuh mungkin buat sekarang bisa dibuat dulu foldernya, terus di submit link-nya gitu. Ya sih, saya mungkin kayak gitu sih buat materi dari hands-on dari UX prosesnya. Untuk sekarang agendanya mungkin recap dari Kang Fahri untuk materinya. Mungkin bisa di recap dulu, Kang. Oke. Oke, jadi teman-teman kita balik lagi dulu ya. Tadi UX proses itu sebetulnya berbeda-beda. Tergantung teman-teman melakukannya dengan Halo, Kang? Ada suara nggak? pendekatan apa? Kalau di sini kita kasusnya adalah pendekatan design thinking. Di mana design thinking ini terdiri dari 5 fase dan tiap fasenya ada metode-metode atau tools yang bisa kita pakai kayak tadi ya. Misalkan kita bisa pakai define di POV di define, terus user persona di define, terus di ideate kita bisa pakai information architecture, dan sebagai catatan untuk ya ada Kayak koneksi ya, Kang. Ini suara aku nggak dengar sekarang. Oh iya, bisa lanjut, Kang. Dan metode Ada sih. gitu. Oh ada iya, kayaknya koneksinya. Ya.
Sampai mana tadi? Sampai terakhir yang disebutin Akang tadi. Aku nggak terlalu ini simak juga. Oh ya, udahlah. Kita lanjut aja. Ya, sebenarnya metode atau tools yang ada di setiap tahap ini bisa aja diterapin di tahap lain gitu. Jadi nggak harus benar-benar wireframe itu harus ada di ideate, tapi wireframe ini bisa aja ada di fase prototype gitu. Dan nanti teman-teman bisa cari sendiri metode atau tools lain kayak di ideate itu sebenarnya masih banyak lagi, kayak ada how might we gitu. Teman-teman bisa tambahin sendiri sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya tentunya. Jangan sampai niru metode dan fasenya saklek gitu. Terus, oke. Dan terakhir mungkin aku ini lagi ya, ingatkan lagi supaya setiap proses desain UX ini teman-teman harus ada impact-nya gitu. Kayak tadi bikin user persona itu impact-nya apa sih? Kalau misalkan nggak ada impact, nggak usah dipakai. Mungkin itu aja dari aku. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir dan menyimak. Semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau banyak kesalahan. Aku pamit undur diri. Dikembalikan ke Yosafat. Oke, terima kasih juga Kang udah mau jadi pemateri di study jam kedua tentang UX proses. Ya, juga mau ucapin juga terima kasih kepada teman-teman yang udah bisa nyempetin waktu untuk hadir di study jam kedua UX proses. Mungkin kita bisa langsung masuk ke agenda terakhir ya. Jadi terakhir ini dokumentasi, mungkin buat teman-teman yang bisa on cam diminta untuk on cam sekarang untuk keperluan dokumentasi. Ada yang bisa on cam dari berapa ya? Dari 22 ini. Oke, ada lagi. Ditunggu sampai berapa ya? Ya, 245 mungkin. Kang Mufid, kamu on cam Kang Mufid. Iya. Harus di-mention. Yari. Oke, masih ada lagi yang mau on cam? Halo Kak. Halo Kak Pari. Oh ya, kenapa? Ini Kak, grup Telegram atau WhatsApp ada Kak? Grup buat apa? Grup untuk ini komunitas. Oh, maksudnya komunitas UI UX ya? Iya. Kalau biasanya sih aku nggak ada ya. Biasanya aku cari di Instagram aja sih. Nggak ada komunitasnya. Aku belum tahu ya komunitas. Mungkin Kang Mufid atau Yosafat tahu. Kalau aku juga sebenarnya sama. Kalau sekarang mungkin yang paling mungkin untuk sharing UI UX ya di GDSC ya, mungkin grup member. Kalau di eksternal aku kebetulan nggak ada grup yang spesifik ngebahas UI UX gitu. Kalau dari Kang Mufid ada nggak kira-kira? Atau ini UX ID itu. Ya, kalau dari aku mungkin sama tuh kayak Kang Hari gitu. UX ID, cari aja UX ID Bandung di Instagram. Itu dia di linknya itu ada di bio-nya itu ada link buat ke grup Telegram. Ada link trik itu loh pokoknya.
Terus sama dari desain game, kalau nggak salah desain game ID gitu. Nah, itu di bio-nya juga ada gitu. Ntar aku cari dulu ya. Ya, sambil yang lain mungkin kalau bisa on cam, kita on cam dulu. Oke, kalau misal nggak ada, mungkin kita bisa mulai dokumentasinya ya. Terus buat ini yang komunitas tadi itu udah di-chatin ini ya, Instagramnya sama kamu. Oke, bentar. Ya itu ada 2, Desain Game ID sama UX ID Bandung. Oke, kita mulai aja ya dokumentasinya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekali lagi mungkin gaya bebas, terserah. 1, 2, 3. Oke, makasih buat teman-teman yang udah hadir. Untuk jadwal selanjutnya study jam ketiga diadain 2 minggu setelah ini. Dan jangan lupa tadi ada take away, kalau bisa dikerjain, terus jangan lupa deadline-nya juga. Terus terakhir mungkin presensi sama feedback ya, ini penting juga buat pendataan, gitu. Ya makasih semuanya. Aku, pamit duluan. Oke, makasih semuanya.